Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tegas Setia Mulia dengan NIM 3311201016 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode analisis pirajinamid dari mata kuliah Kimia Analisis Lanjutan. Pirajenamid adalah obat antimikobakteri yang umumnya digunakan dalam pengobatan tuberkulosis. Pirajenamid merupakan salah satu komponen utama dari regimen pengobatan standar untuk tuberkulosis bersama dengan isoniazid, rifampicin, dan ethambutol. Pirajenamid ini efektif terhadap bakteri yang sedang aktif bereplikasi yang menyebabkan tuberkulosis. Obat ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang bertanggung jawab atas penyakit tuberkulosis. Diperkirakan bahwa pirajenamid ini dapat mengganggu metabolisme energi bakteri tersebut sehingga menyebabkan kematian. Untuk selanjutnya yaitu metode analisis kualitatif untuk pirajenamid. Dalam Farmakopeia Indonesia edisi 6 pada halaman 1395, pirajenamid ini diidentifikasi dengan metode spektrofotometri UV visible. Spektrum serapan ultraviolet larutan 10 mikrogram per mili ini menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada pirajenamid BPFI. Serapan jenis masing-masing dihitung terhadap cat yang telah dikeringkan pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 268 nanometer, berbeda tidak lebih dari 3%. Kemudian, untuk identifikasi kualitatif pada jurnal yang saya temukan, pirajenamid ini pun sama menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Adapun untuk prosedurnya yaitu pembuatan larutan stok standar pirajenamid sebanyak 500 mg ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditempatkan hingga mencapai volume garis standar dengan pelarut 1000 gram per mili. Kemudian dipipet sebanyak 2,5 mili dari lib pertama, prosedur pertama tadi, ke dalam labu ukur 25 mili dan ditambahkan dengan pelarut sampai garis tanda 100 gram per mili. Kemudian masing-masing larutan 0,6, 0,75, 0,9, 1,05 diambil sebanyak 1,2 mili dipipet ke dalam labu ukur 10 mili. Kemudian volumenya diisikan dengan pelarut sampai tanda garis untuk mendapatkan larutan pirajenamid konsentrasi 6, 7,5, 9, 10,5, dan 12 gram per mili berturut-turut. Kemudian dari larutan ini diuji dengan spektrofotometri UV visible dan dibuat spektrum serapan. Adapun spektrum serapan yang didapatkan oleh jurnal ini didapatkan spektrum yang berwarna hijau tua, yang mana panjang gelombang dari pirajenamid ini ada dua, yaitu pada rentang kurang lebih 220 dan yang keduanya pada 260. Kemudian untuk yang selanjutnya ada metode analisis kuantitatif. Yang pertama itu berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 6 pada halaman 1396. Pada farmakopeia ini menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk tablet pirajenamid. Untuk prosedurnya itu, yang pertama pembuatan fase gerak dibuat larutan dapar fosfat pH 8, kemudian diatur pH hingga 3 dengan penambahan asam fosfat, kemudian dibuat campuran 10 mili asetonitril dengan 1000 mili dapar fosfat pH 8 dan disaring dan diawodadakan. Kemudian pembuatan larutan baku ditimbang sesama sejumlah pirajenamida BPFI, kemudian dilarutkan dalam air, disonifikasi hingga larut, dan diencerkan dengan air hingga kadar lebih kurang 0,1 mg per mili. Kemudian dipipet 20 mili larutan ini ke dalam labu terukur 50 mili, kemudian diencerkan dengan air sampai tanda batas. Kemudian pembuatan larutan uji ditimbang dan diserbukan tidak kurang dari 20 tablet, kemudian ditimbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan lebih kurang 100 mg pirajenamid, kemudian dimasukkan ke dalam labu terukur 500 ml, dan ditambahkan 300 ml air, kemudian disonifikasi selama 10 menit. Kemudian diencerkan dengan air sampai tanda, disaring larutan dan dibuang beberapa mili filtrat pertama dan dipipet 20 mili filtrat ke dalam labu terukur 100 mili. Kemudian diencerkan dengan air sampai tanda batas. Kemudian setelah
larutan tersebut dibuat, disuntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 20 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Rekam kromatogram dan ukur respons puncak utama. Kemudian dihitung jumlah dalam miligram pirajenamid C5H5N3O dalam serbuk tablet dengan rumus RU per RS dikali 2,5 C. Untuk RU dan RS ini berturut-turut adalah respon puncak larutan uji dan larutan baku. Untuk C adalah kadar pirajenamid BPFI dalam mikrogram per mili larutan baku. Adapun yang selanjutnya yaitu untuk metode kuantitatif yang saya dapatkan dari jurnal itu sama dengan metode KCKT, yang mana prosedur pertamanya itu pembuatan larutan standar pirajenamid dengan cara pengenceran dengan metanol 1 mikrogram per mili dan alikulot disuntikan ke dalam kromatografi cair untuk kondisi penyaringan. Lalu, pengenceran pirajenamid dibuat dalam serum bebas obat, volume akhir 0,5 mili, dan setiap sampel 10 mikroliter atau 1 mikrogram per mili PADB ini ditambahkan sebagai standar internal. Untuk yang selanjutnya, standar internal PADB ini ditambahkan dalam tabung sentrifugat kaca 15 mili yang berisi 0,5 mili serum untuk pengujian. Kemudian ditambahkan metanol untuk mengedapkan protein serum, lalu ditambahkan baper fosfat yang mengandung asam askorbat 2% sebanyak 1 mili. Kemudian pH campuran diatur menjadi pH 4,2 dengan penambahan asam klorida. Kemudian larutan asam diekstraksi 2 kali dengan pelarut organik 7 mili diklorometan dietil ether dengan perbandingan 2:3 dicampurkan dengan bantuan alat pengocok otomatis selama 15 menit. Setelah disentrifugasi, untuk memecah emulsi yang terbentuk selama pencampuran, ekstrak organik ini dipindahkan ke tabung evaporasi 15 mili dengan dasar runcing. Kemudian, ekstrak organik yang terkumpul kemudian diuapkan hingga kering pada suhu 45 derajat Celcius dalam penangas air dengan bantuan nitrogen. Kemudian residu ini dilarutkan dalam metanol suling yang ditambahkan di sekeliling sisi tabung dan diportek selama 30 detik. Kemudian tabung ditutup dan disimpan dalam es untuk memadatkan metanol. Kemudian isi disuntikan ke dalam kromatografi cair, gelombang detektor UV diatur pada 215 nanometer untuk menyerap senyawa yang optimal. Kemudian lampir kromatogram hasil HPLC dari jurnal tersebut yang mana untuk pirajenamid ini berada pada kromatogram yang nomor 2. Baik, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini, pada metode analisis untuk pirajenamid ini, saya menggunakan enggak. Baik, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari metode analisis pirajenamid ini, yang pertama tuh untuk uji kualitatif, yang mana uji kualitatif yang tercantum dalam farmakope ini menggunakan spektrofotometri UV visible dengan cara membandingkan bentuk spektrum dari larutan standar baku dengan larutan uji. Kemudian dapat juga dengan membandingkan panjang gelombang larutan standar baku pembanding dan juga larutan uji. Kemudian dari metode KCKT dalam kualitatif pun bisa digunakan dengan cara mencari kesamaan komponen sampel dengan larutan standar senyawa murni. Sedangkan untuk uji kuantitatifnya dalam farmakope ini menggunakan KCKT dengan cara menghitung luas pencak dari sampel yang kita cari kemudian dibandingkan dengan luas pencak larutan standar senyawa murni. Kemudian dari spektrofotometri UV visible itu pun bisa digunakan untuk metode analisis kuantitatif dengan cara membandingkan serapan sampel dengan serapan larutan standar baku pembanding dengan teknik kurva kalibrasi. Jadi untuk metode spektrofotometri UV visible dan juga KCKT ini bisa digunakan untuk kedua analisis kualitatif dan kuantitatif. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.